Elegi, seorang manusia, 3 tahun, sendirian, di planet Mars. Pada hari ketika pesawat angkasa itu terhempas di atas gurun merah Mars. Langit tampak seperti luka besar yang belum sembuh. Debu merah beterbangan, menutup jejak kaki, menelan suara, dan memisahkan seorang manusia dari dunia tempat ia dilahirkan. Namanya Arcana. Dan hari itu adalah hari ketika ia menjadi satu-satunya penghuni Mars. Bab 1. Hari-hari pertama yang berbau kepanikan. Ketika pesawat ekspedisi itu pecah menjadi 2 serpihan, Arcana terseret keluar dari kursinya, terlempar oleh tekanan udara yang mengamuk. Ketika ia tersadar, hanya ada sunyi yang menggema. Angin Mars berbisik seperti bahasa kuno yang tak pernah ia pelajari. Langitnya oranye keemasan, seindah matahari terbenam, tetapi selebar kehampaan. Ia mencari rekannya. Satu persatu ia panggil nama mereka, tetapi Mars tidak punya gema. Ia hanya menelan suara. Arcana akhirnya mengerti. Dalam modul yang tersisa, ia menghitung suplai air, oksigen, dan makanan. Semua itu seperti menghitung denyut nadi hidupnya sendiri. Jumlahnya sedikit, terlalu sedikit. Pada malam pertama, ketika suhu turun seperti malaikat kematian yang menyentuh kulit, ia menggigil sambil menatap bumi yang tampak kecil, seperti kenangan yang jauh dan samar. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku akan mati di sini? Dan Mars menjawab dengan diam. Bab 2. Sunyi yang tumbuh menjadi musuh. Hari-hari pertama dipenuhi kerja, memperbaiki panel surya, memeriksa suplai oksigen, menguatkan dinding habitat. Pekerjaan memberi ilusi bahwa ia masih mengendalikan sesuatu. Namun setelah minggu-minggu berlalu, sunyi mulai berbicara padanya. Mars tak punya burung, tak punya angin lembut yang membawa aroma pohon, tak punya suara air atau manusia. Ketika malam tiba, ia hanya ditemani oleh suara napasnya sendiri dalam helm anti beku dan getaran mesin oksigen yang memekakkan telinga. Kadang ia merasa sedang berada di dalam kuburan raksasa yang tak terlihat. Pada bulan kelima, Arcana mulai berbicara dengan dirinya sendiri. Pada bulan ke-8, ia mulai menjawab. Pada bulan ke-12, ia mulai bertengkar dengan bayangannya. Mars menguji bukan hanya tubuh, tetapi kewarasan. Bab 3. Pertarungan melawan kematian yang tidak terlihat. Tahun pertama adalah pertarungan melawan keputusasaan. Tahun kedua adalah pertarungan melawan Mars. Tahun ketiga adalah pertarungan melawan dirinya sendiri. Tahun pertama, panel surya tertutup badai debu selama 42 hari. Tanpa listrik, ia hidup dalam gelap. Ia memeluk tubuhnya sendiri, menunggu badai berlalu sambil menghafal kembali suara bumi, suara ibunya, suara ombak, suara hujan. Tahun kedua, supply air hampir habis. Ia menggali es dari bawah tanah Mars, mencairkannya dengan panas kecil dari reaktor, dan meminum air pahit yang rasanya seperti mineral berkarat. Ia mulai menanam kentang dalam tanah merah dengan pupuk yang ia buat dari sisa-sisa organik dirinya sendiri. Ia tertawa saat pertama kali tunas kecil muncul, seperti melihat anak pertamanya lahir dalam kesunyian kosmik. Tahun kesepian berubah menjadi teman. Bahaya berubah menjadi bagian dari rutinitas. Ia tidak lagi menunggu diselamatkan. Ia menjadi makhluk Mars dengan hati manusia yang menolak menyerah. Bab 4. Ketika harapan datang di tengah kehampaan. Pada hari ke-1046, ketika langit Mars membiru tipis setelah badai panjang, Arcana memeriksa radio seperti rutinitas yang sudah ia lakukan hampir otomatis. Dan tiba-tiba suara statis pecah. Kemudian sebuah sinyal. Kemudian suara manusia. Habitat Mars. Apakah ada yang menerima pesan ini? Arcana jatuh berlutut. Ia menonggak. Tangis pertama dalam 3 tahun. Tangis getir seorang manusia yang hampir lupa bahwa ia bukan makhluk terakhir di alam semesta. Suaranya bergetar ketika ia menjawab, "Ini Arcana, aku masih hidup. Aku bertahan." Dan dunia menjawab dengan harapan, "Kami datang menjemputmu." Bab 5. Pulang sebagai manusia yang berbeda. Ketika kapsul penyelamat itu akhirnya mendarat, Arcana melangkah keluar dari habitat pertamanya, rumah yang pernah menjadi penjara, sekaligus penyelamat.
ia menatap Mars terakhir kalinya. Planet itu pernah menjadi musuh, menjadi ibu yang kejam, menjadi guru yang sunyi. Ia menyentuh tanah merah itu dan berbisik, "Terima kasih. Terima kasih telah tidak membunuhku." Ketika ia kembali ke pesawat penyelamat dan pintu menutup, ia mendengar suara kehidupan, suara manusia lain, sesuatu yang pernah ia pikir tak akan ia dengar lagi. Dan langit Mars, yang selama 3 tahun mengawasinya tanpa belas kasihan, berubah menjadi hanya pemandangan dari jendela seorang penyintas. Arkana pulang membawa luka di jiwa, kekuatan baru dalam hatinya, dan sebuah kisah yang akan membuat dunia terdiam. Kisah manusia yang bertahan hidup sendirian selama 3 tahun di dunia yang tidak mengenalnya, dan tetap pulang sebagai dirinya yang utuh.